Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Ari Prabowo, merupakan mahasiswa dari kampus Binus University dengan jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil penelitian saya pada mata kuliah Research Methodology and Experimental Design dengan judul Desain Sistem Grounding yang Efektif untuk Instalasi Listrik Rumah Tangga dengan Pendekatan Studi Eksperimen. Yang pertama, latar belakang dari penelitian ini dapat kami sampaikan bahwasanya banyak instalasi listrik rumah tangga yang menggunakan sistem grounding seadanya, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan seperti resistivitas tanah, jenis elektroda, dan kedalaman pemasangan. Padahal faktor-faktor ini secara signifikan dapat mempengaruhi aktivitas sistem grounding. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penelitian yang dapat mengeksplorasi interaksi antara berbagai variabel atau faktor tersebut untuk menemukan desain grounding yang optimal. Penelitian ini mengadopsi metode desain of eksperimental. Penelitian ini mengadopsi metode desain of experiment, disingkat DOE, dengan desain faktorial yang mana untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi pengaruh dari beberapa faktor kunci terhadap efektivitas grounding itu sendiri. Dalam penelitian ini juga dapat kami sampaikan untuk perumusan masalahnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh faktor-faktor utama seperti jenis material elektroda, kedalaman pemasangan, dan nilai resistivitas tanah terhadap efektivitas sistem grounding pada instalasi listrik rumah tangga. Yang kedua, bagaimana interaksi faktor tersebut dalam mempengaruhi resistansi grounding yang optimal untuk menjamin keselamatan instalasi listrik rumah tangga. Yang ketiga adalah sejauh mana metode desain of experiment DOE dengan desain faktorial mampu mengidentifikasi kombinasi faktor terbaik dalam menghasilkan sistem grounding yang aman dan efisien untuk listrik rumah tangga. Berikutnya yaitu tujuan penelitian, ini juga ada tiga. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi pengaruh berbagai faktor desain seperti material, elektroda, kedalaman pemasangan, dan variasi resistivitas tanah terhadap efektivitas sistem grounding pada instalasi listrik rumah tangga. Yang kedua, menentukan konfigurasi desain grounding yang optimal guna mencapai standar keamanan yang sesuai dengan instalasi listrik rumah tangga berdasarkan hasil eksperimen dan analisis statistik. Yang ketiga, menganalisis interaksi antara faktor-faktor desain tersebut dengan pendekatan DOE menggunakan factorial design untuk menentukan pengaruh kombinasi faktor terhadap resistansi grounding. Yang berikutnya adalah tinjauan pustaka. Ini ada dua. Yang pertama adalah desain of experimental DOE, merupakan suatu teknik statistik yang digunakan di dalam kajian eksperimen dalam rangka peningkatan kualitas produk dan proses menurut Costa dan kawan-kawan 2006. Sedangkan menurut National Institute of Standard and Technology di Amerika Serikat mendefinisikan DOE sebagai suatu pendekatan yang sistematis dalam pemecahan masalah teknis yang menerapkan prinsip-prinsip teknik pada tahap pengumpulan data untuk mendukung suatu kesimpulan yang valid menurut Virka 2011. Sedangkan faktoralisasi itu sendiri merupakan bagian dari DOE yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh terhadap faktor secara bersamaan terhadap respon atau hasil eksperimen. Metode ini sangat efisien karena memungkinkan analisis interaksi antara faktor-faktor sehingga lebih komprehensif dibandingkan metode eksperimen satu faktor pada satu waktu. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian menggunakan desain eksperimen DOE yang disesuaikan untuk studi yang bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh beberapa faktor terhadap
hasil atau respon dalam suatu eksperimen. Berikut terdapat bahkan alir penelitiannya, mulai dari identifikasi masalah dan tujuan, berlanjut sampai dengan merancang eksperimen dengan pendekatan DOE, lanjut dengan pelaksanaan eksperimen itu sendiri, sampai dengan pengumpulan data, dan interpretasi hasil dan validasi sampai dengan kesimpulan. Pada desain analisis eksperimental, perencanaan desain eksperimen ada 6 tahap ya, atau 6 step. Yang pertama adalah identifikasi tujuan penelitian, yang kedua adalah penentuan variabel atau faktor dan levelnya. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama adalah jenis material elektroda itu sendiri. Yang kedua adalah kedalaman cara pemasangan. Yang ketiga adalah nilai jenis tahanan pentanahan atau nilai resistivitas tanah itu sendiri ya. Dan dari masing-masing faktor tersebut kita tentukan levelnya, yaitu level high dan low dari masing-masing faktor tadi. Selanjutnya untuk yang step ketiga yaitu menggunakan metode DOE dengan faktorial design. Karena faktornya tadi ada 3 dengan masing-masing level ada 2, sehingga untuk faktorial desainnya kita 2/3 yaitu sebanyak 8 ya, 8 kombinasi untuk penelitian ini. Yang selanjutnya adalah step keempat, yaitu persiapan desain eksperimen. Pada persiapan desain eksperimen ini, kita harus mempersiapkan materialnya sendiri, terus alat ujinya, dan lokasi untuk eksperimennya. Untuk jenis material, kita di sini menggunakan 2 jenis material ya. Untuk pertama adalah material tembaga, dan yang kedua adalah material besi, yang mana mencerminkan dari masing-masing level itu sendiri. Untuk nilai hambatan jenis dari material tembaga itu kita levelnya low, sedangkan untuk yang besi, nilai hambatan jenis dari senyawa besi itu sendiri kita kategorikan untuk level high. Berikutnya untuk yang step kelima, untuk rancangan percobaan, setelah kita mempersiapkan material, lokasi, dan alat ujinya sendiri, alat uji yang sudah terkalibrasi valid ya dari lab independen. Untuk pelaksanaan pengujian, kita melakukan rancangan percobaan di sini untuk menghindari error dan hasil yang lebih maksimal. Meskipun ada kombinasi 2/3 yaitu 8 kombinasi, kita mencoba untuk mereplikasikannya sebanyak 2 kali, yaitu sebanyak eh, 16 ya, 16 percobaan dari masing-masing kombinasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu adalah step ke-6, yaitu pengumpulan data dari hasil pengujian yang sebanyak 16 kali tersebut. Kita catat dan kita dokumentasikan hasil tersebut dengan baik dan valid, dilampiri dengan foto ya. Kita rangkum di dalam Word atau Excel. Nah, untuk selanjutnya, desain and analysis eksperimental, bagian analisis data, kita ada 2 target di sini. Target yang pertama yaitu adalah hipotesis, yang mana ada H0 dan H1. H0 itu sendiri adalah tidak terdapat perbedaan signifikan antara masing-masing faktor. Ada 3 faktor. Sedangkan untuk H1, terdapat perbedaan signifikan antara masing-masing faktor tersebut. Nah, untuk yang target kedua, eh, respon apa yang dihasilkan dengan metode DOE, ANOVA, dan Pareto-Chart dari hasil penelitian kita. Nah, untuk caranya yaitu pertama kita analisis data dengan bantuan software Minitab. Kita memilih ya faktornya mulai dari material, eh, kedalaman, dan jenis spesifitas tanah itu sendiri. 3 sini, terus kita tentukan levelnya, low dan high. Low-nya untuk material berapa, high-nya berapa. Untuk kedalaman kita memakai ini ya, kedalaman 0,5 meter yang untuk low, dan yang high-nya 1,5 meter. Sedangkan untuk nilai reaktivitasnya kita gunakan 10 sama 100 ya. Ini mencerminkan bahwasanya nilai jenis tanah tersebut itu adalah tanah rawa dan itu adalah tanah sawah atau ladang ya. Terus kita
eh, pilih untuk masing-masing diagram, faktor dan option dan resultnya. Terus kita lanjutkan. Kita di sini dapat memasukkan eh, resultnya ya dari hasil pengujian setelah kita laksanakan pengukuran dari alat uji dan jenis kombinasi dari masing-masing nilai grounding. Nah, setelah kita masukkan semua parameternya tadi, kita langsung ke analisisnya dengan menggunakan aplikasi Minitab. Di sini didapatkan bahwasannya eh, untuk nilai p-value dari masing-masing faktor, material, tip, dan resistivitas, itu didapatkan nilai p-value yang berbeda-beda. Nah, sehingga dapat kita rangkum untuk faktor material, nilainya adalah 0,007, yang mana adalah kurang dari 0,05, sehingga faktor tersebut bisa dikatakan sangat signifikan mempengaruhi responnya. Yang kedua adalah faktor tip dengan hasil 0,093, kurang dari 0,05, tapi nilai ini masih lebih besar daripada material. Ya memang eh, masih signifikan, tapi yang paling utama dan prioritas adalah tetap di faktor material karena nilainya paling kecil. Terus yang faktor ketiga yaitu adalah resistivitas. Hasilnya adalah 0,496, yang mana itu adalah lebih besar daripada 0,05, sehingga faktor ini tidak signifikan mempengaruhi hasil respon. Sedangkan untuk model summary, nilai S, standard error of the regression, didapatkan nilai 3,71, ini saya bulatkan ya. Nilai ini menjelaskan bahwasanya seberapa, maaf ini tipu, seberapa baik model regresi memprediksi data. Yaitu semakin kecil nilai S, yaitu menunjukkan bahwasanya model tersebut lebih akurat. Sedangkan untuk nilai R square didapatkan nilai sebesar 70,21%, yang menjelaskan bahwa variabilitas data cukup baik karena mendekati angka 100%. Oke, untuk berikutnya yaitu terkait dengan eh, regression equation and coded unit, yaitu bersama regresi yang dihasilkan dari penelitian ini menggunakan bantuan software Minitab. Dapat dilihat bahwasanya untuk angka result ini adalah kombinasi dari masing-masing faktor ya. Dengan persamaan yang ada, di sini dijelaskan bahwasanya poin 13,074 ini merupakan konstanta yang menunjukkan hasil jika semua variabel material di resistor bernilai nol. Sedangkan untuk yang material minus 3,307, yaitu setiap perubahan pada satu unit jenis material, misalnya dari baja atau besi ke tembaga, akan menurunkan hasil sebesar 3,307 dalam satuannya masing-masing. Sedangkan untuk kedalaman, ini 1,764, ya setiap penambahan satu unit kedalaman akan meningkatkan hasil sebesar 1,6 1,764, itu di sini ada tanda plus ya. Itu ada penambahan atau peningkatan. Terus untuk resitivitas minus 0,659, jadi setiap peningkatan resitivitas akan menurunkan hasil sebesar 0,659 dalam satuannya. Dan untuk yang berikutnya adalah interaksi antara beberapa kombinasi faktor ya, mulai dari material dan deep, material dan resistivitas, interaksi antara deep dan resistivitas, dan yang terakhir adalah interaksi dengan variabel material deep dan resistivitas. Nah, ini untuk analisis data berikutnya, yaitu dengan hasil dari bantuan software Minitab juga didapatkan Pareto chart ya. Di sini berdasarkan
berhitungan dengan respon is result A alfa 0,05 dapat diinterpretasikan dari masing-masing koefisien sebagai berikut, yaitu material A di sini A ya, faktor A atau material ini memiliki efek paling signifikan. Artinya jenis material yang digunakan untuk grounding sangat mempengaruhi performa sistem grounding itu sendiri. Yang kedua, faktor B atau deep itu memberikan pengaruh signifikan, tetapi tidak sebesar faktor material. Yang mana kedalaman grounding juga dapat mempengaruhi nilai efektivitas sistem itu sendiri. Eh, Kemudian yang berikutnya adalah interaksi antara material dan resistivitas memiliki pengaruh yang cukup signifikan karena ada variabel atau faktor material. Interaksi antara material dan deep AB juga berpengaruh namun lebih kecil dari interaksi AC. Sedangkan untuk faktor resistivitas atau C, interaksi dengan deep dan resistivitas BC dan interaksi material deep resistivitas ABC tidak terlalu signifikan karena tidak melewati batas cut off ya. Ini ya batas cut off-nya 2,304. Oke, dari penelitian ini dapat kita tarik kesimpulan dan sarannya ya. Untuk kesimpulannya yaitu material yang digunakan pada instalasi grounding merupakan faktor yang paling signifikan mempengaruhi performa sistem grounding. Jenis material yang tepat akan meningkatkan efektivitas penurunan tegangan dan mengoptimalisasi proteksi terhadap arus bocor. Yang kedua, kedalaman deep atau penanaman grounding juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas sistem. Semakin dalam elektroda ditanam, umumnya akan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam menurunkan tanah. Namun perlu disesuaikan dengan kondisi tanah itu sendiri. Dan dapat kami rangkum juga caranya yaitu ada fokus pada pemilihan material yang lebih efektif untuk grounding, terutama untuk lingkungan rumah. Yang kedua, penanaman grounding pada kedalaman yang optimal disarankan berdasarkan hasil eksperimen, karena faktor kedalaman juga tadi berpengaruh signifikan namun tidak sebesar dari faktor dari material. Yang ketiga, lakukan optimasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik tanah spesifik untuk daerah tertentu, kemungkinan tanah berbatu ya sebagai contoh mungkin tanah berbatu atau tanah kerikil dan pasir. Namun pada penelitian ini kita fokus pada tanah ladang sawah yang cenderung itu basah ya. Baik, terima kasih dapat kami sampaikan atas presentasi kali ini. Semoga dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya dan harapannya untuk instalasi listrik rumah tangga kita juga ada perbaikan ya terkait dengan sistem pentanahan atau grounding itu sendiri untuk dapat mengurangi kecelakaan kerja akibat tersengat arus listrik ataupun arus bocor. Itu yang dapat kami sampaikan dari presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.